Sejak hari pertama saya sudah merasa bahwa saya tidak lagi diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan hak saya sebagai orang untuk mengetahui kenapa saya ditangkap. Pada waktu interogasi mulai dilakukan penyiksaan fisik, pemukulan, pemecutan dengan ekor pari, disuruh berdiri dalam keadaan cuma memakai celana dalam, di bawah tumit ditaruh nyala rokok sehingga kalau kita capek berdiri berjinjit akan kepanasan karena menginjak nyala rokok, kemudian dipukul, ditendang, dihajar dengan kursi dan lain sebagainya, hanya untuk mengetahui siapa yang datang ke rumah saya. Nah, penyiksaan fisik menurut saya bukanlah penyiksaan yang paling berat, tetapi kehilangan martabat atau usaha mereka menghilangkan martabat saya sebagai manusia, proses dehumanisasi itu adalah siksaan yang lebih berat. Tidak boleh menulis bagi seorang intelektual, tidak boleh membaca buku bagi seorang pengarang. Itu merupakan siksaan yang melebihi siksaan fisik. Karena saya menyadari bahwa berdiam diri dalam arti tidak mengambil inisiatif apapun untuk mengatasi berbagai macam siksaan mental ini, saya mempunyai kreasi. Saya menjadikan setiap tahanan adalah buku. Saya mencoba belajar secara sembunyi-sembunyi dari kepala ke kepala, berbagai macam ilmu pengetahuan, membuat jamur, menjadi tukang cukur, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Inggris, sampai juga pada satu ketika ada kesempatan belajar dasar-dasar acupressure, akupunktur tanpa jarum, yang memberi peluang kepada saya untuk berinteraksi dan memberikan balas budi kepada orang-orang yang menolong saya dalam penjara. Nah, salah satu dari kegiatan yang menjadi kekuatan saya sesudah pulang dari penjara itu adalah lebih mengembangkan acupressure, meningkatkan pengetahuan dengan belajar kembali menjadi akupunkturis dan mengikuti ujian negara sampai mendapat izin praktik dari Dinas Kesehatan. Inilah yang salah satu hikmah kalau mau berbicara seperti itu. Inilah salah satu hasil yang saya lakukan di dalam penjara yang kemudian bisa dijadikan tulang punggung kehidupan ekonomi. Tetapi hal yang lebih penting dari itu, di penjara ini kalau kita arif, bijak melihat situasi, kita berada dalam sebuah universitas. Universitas yang bebas belajar, tidak ada kurikulum. Kita bisa belajar tentang politik, kita bisa belajar tentang kejiwaan manusia, kita bisa belajar apa saja kalau kita mau dengan sembunyi-sembunyi. Saya Putu Oke, penyintas dari kekerasan penyiksaan